Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akika Putri, NIM 49, Prodi Bimbingan dan Konseling, perwakilan kelompok 1, mata kuliah Pendekatan Agama, dosen pengampu Ibu Jabir, SAG MPD. Saya akan menjelaskan pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah suatu proses layanan bantuan yang diberikan kepada individu ataupun kelompok secara sistematis, terencana, berkelanjutan untuk membantu mereka memahami diri sendiri, memahami lingkungan, mengatasi berbagai permasalahan, serta mengembangkan potensi diri secara optimal. Jadi, melalui layanan bimbingan konseling, individu dibantu agar mampu mengambil keputusan secara tepat, serta mencapai perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik bimbingan konseling. Yang pertama itu bersifat membantu tanpa memaksa. Yang kedua itu berpusat pada individu atau klien. Yang ketiga itu dilaksanakan secara profesional. Yang keempat itu bertujuan untuk kemandirian individu. Yang kelima itu berlangsung secara berkesinambungan. Adapun karakteristik dari bimbingan konseling itu mengenal dan memahami diri sendiri, mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang ketiga itu mengatasi berbagai permasalahan. Yang keempat itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kelima itu membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Perkenalkan, saya Sri Ramadhani, NIM 43. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan dan konseling agama. Nah, bimbingan dan konseling agama merupakan salah satu bentuk layanan bantuan yang mengintegrasikan pendekatan psikologis dengan nilai-nilai spiritual atau keagamaan. Layanan ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan manusia yang tidak hanya memiliki dimensi fisik dan psikologis, tetapi juga dimensi spiritual yang sangat mempengaruhi kehidupan dan perilakunya. Secara umum, bimbingan dan konseling agama adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar kehidupannya selaras dengan ketentuan dan petunjuk Tuhan, sehingga individu dapat mencapai kebahagiaan yang hakiki. Pendapat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari bimbingan dan konseling agama tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mengarahkan individu pada kehidupan yang religius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Rahmadani Muhammad dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 92486200046. Di sini saya akan membacakan bimbingan dan konseling agama yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bimbingan dan konseling umum. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, berlandaskan nilai-nilai agama, sehingga setiap solusi yang diberikan itu mengacu pada ajaran agama. Yang kedua itu mengintegrasikan aspek spiritual dan psikologis, sehingga membantu individu secara menyeluruh. Yang ketiga itu bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, bukan hanya menyelesaikan masalah. Yang keempat, menekankan pembentukan akhlak dan moral sehingga individu menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima itu mengarah pada kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yanti. Saya dari program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 92486210061. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang landasan bimbingan konseling agama. Landasan bimbingan konseling agama adalah fondasi berupa ajaran agama, tujuan hidup, ilmu pendidikan sosial dan budaya yang menjadi arah, aturan main, serta cara kerja konselor agar proses konseling bisa membantu individu menjadi lebih tenang, beriman, berakhlak baik dan harmonis. Nah, dalam landasan bimbingan dan konseling agama di sini ada 6 landasan. Yang pertama itu adalah landasan religius yang bersumber dari ajaran agama, Al-Quran dan hadis. Menanamkan nilai kesabaran, keikhlasan, tawakal, membantu meningkatkan ketenangan batin dan mengurangi kecemasan. Tujuannya biar konseli sabar, ikhlas, tawakal, hatinya jadi tenang, cemasnya berkurang. Contohnya itu kalau ketika kita lagi stres, konselor mengingatkan kita tentang yakin pada Allah tidak akan meninggalkan kamu. Yang kedua itu landasan filosofis yang berdasarkan pandangan tentang hakikat manusia dan tujuan hidup, membantu individu kembali kepada fitrahnya sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa. Tujuannya itu membuat konseli kembali kepada fitrahnya, jadi manusia yang beriman dan bertawakal. Landasan yang ketiga itu adalah landasan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, mengembangkan nilai toleransi, empati, dan hubungan sosial yang harmonis. Tujuannya sini latih konseli biar bisa toleransi, punya empati, hubungannya sesama orang lain itu menjadi harmonis. Yang keempat itu landasan sosial. Manusia merupakan
makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain, mengembangkan nilai toleransi, empati, dan hubungan sosial yang harmonis. Yang kelima itu adalah landasan pedagogis yang berkaitan dengan proses pendidikan dan pembentukan karakter, membantu mengembangkan potensi diri serta membantu dan membentuk akhlak yang lebih baik. Landasan pedagogis ini cara kita mendidik, tujuannya itu kembangkan potensi diri, bentuk akhlak yang baik. Contohnya itu kalau ada anak yang malas ibadah, kita bimbing pelan-pelan, bukan dimarahi. Yang keenam itu landasan multikultural atau kultural, memperhatikan nilai-nilai budaya yang berkembang dan dalam masyarakat. Layanan konseling disesuaikan dengan latar belakang budaya tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Tujuannya biar konseling merasa nyambung dan tidak ditentang oleh adat. Contohnya di Makassar pakai adat Siri tambah peribahasa Bugis Makassar, rumusan jadi satu kalimat. BK agama, bantu orang dengan tenang, dengan iman, ingat tujuan hidup, jaga sosial, berakhlak dan tidak menabrak budaya. Mungkin